Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa thumma ala kulli man ittaba'al huda amma ba'du. Sadatul afadil hadratal mukarramin yang kita takdimi segenap pembina, ketua dan pengurus Yayasan Masjid Namira beserta seluruh jajaran, yang kita takdimi ketua takmir Masjid Namira beserta seluruh jajaran, para pimpinan berbagai tingkatan instansi pemerintahan. Biasanya yang rajin hadir acara itu kepala daerah tingkat 6 dan tingkat 7 alias ketua RW dan ketua RT. Yang kita takdimi pimpinan ormas-ormas Islam dan juga para sesepuh, pinisepuh, tokoh masyarakat, hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat, salihin salihat, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada malam hari ini Allah menghimpun kita di rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh ke Masjid Namira yang tercinta, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita. Tiap tapaknya meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tiap tapaknya menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Juga duduk kita semua mudah-mudahan termasuk dalam sabda Rasulullah SAW, ianya adalah taman-taman surga. Sebagaimana dawuh beliau, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslim wa sahih. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW menyampaikan, tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca ayat dari kitabullah dan mengkaji isinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan curahan rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dijelaskan rahmat Allah 100 bagian. Yang satu bagian melekat pada sifatnya Ar-Rahman, zat yang maha pengasih dan kasihnya tidak pilih kasih. Diturunkan ke dunia sejak awal zaman sampai akhirnya mencukupi bagi semua makhluk. Sedangkan 99 bagian melekat pada sifatnya Ar-Rahim, zat yang maha penyayang, sayangnya tidak berbatas dan tidak berbilang, diberikan khusus kepada hambanya yang beriman dan bertakwa, dianugerahkan sempurna di akhirat, diberikan di dunia dalam bentuk cicipan-cicipannya. Maka mudah-mudahan kita semuanya dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata sesepuh kita, jangan seneng dulu kalau dikasih, karena dikasih belum tentu disayang. Tapi kalau disayang biasanya dikasih. Kalaupun tidak dikasih pasti karena sayang. Jangan seneng dulu kalau dikasih, karena dikasih belum tentu disayang. Contohnya Fir'aun, dikasih kekuasaan tapi tidak disayang. Contohnya Qarun, dikasih kekayaan tapi tidak disayang. Contohnya Bal'am, dikasih ilmu tapi tidak disayang. Contohnya Abu Lahab, dikasih nasab mulia tapi tidak disayang. Tapi kalau disayang biasanya dikasih. Contohnya Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam.
itu disayang, biasanya dikasih. Kalaupun tidak dikasih, pasti karena sayang. Contohnya siapa Pak? Adik kita, anak kita umur 3 tahun, 4 tahun. Minta pisau cutter, silet, korek api, petasan, minyak solar. Dikasih mboten Pak? Tidak. Kenapa kok tidak dikasih? Karena sayang. Sama dengan ada ibu-ibu menghadap seorang kiai, Gus, mbok tolong Gus didoakan suami saya biar kaya. Dari dulu kok miskin, gak gablek duit. Kiainya bilang, sebentar Bu, sebelum saya doakan suami ibu jadi kaya, saya tanya dulu, kira-kira kalau suami ibu sudah kaya, seleranya masih ibu apa ganti yang lain? Langsung ibunya bilang, ralat Gus nggak jadi. Doakan cukup saja. Ibu-ibu, pilih cukup atau pilih banyak Bu? Cukup banyak. Pilih cukup atau pilih banyak? Cukup. Saya sarankan pilih cukup, karena kalau punya sepatu banyak tapi tidak ada yang cukup, itu bukan seneng tapi repot. Inilah rahmat Allah. Di dunia ada kasihnya yang tidak pilih kasih, ada sayangnya bagi orang-orang beriman bertakwa berupa cicipan-cicipannya. Salah satu tempat mencicipinya majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat Allah yang sempurna dunia dan akhirat. Yang kedua, wa hafatsumul malaikah, malaikat-malaikat menaungkan sayapnya. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Ahmad, disebutkan satu hadis yang agak bervariasi matannya tapi intinya sama. Allah memiliki satu jenis malaikat yang khusus beredar di antara langit dan bumi. Jumlahnya lebih banyak daripada malaikat pencatat amal. Setiap kali di bumi ada majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, malaikatnya turun sejumlah ahli majelis itu, menaungkan sayapnya kepada semua orang yang hadir. Setiap kali majelis itu ditutup, maka malaikat-malaikat itu a'raju wa sa'adu ilallahi tabaraka wa ta'ala, menghadap kepada Gusti Allah, melaporkan nama setiap orang yang dinaunginya kepada Allah, lalu memohonkan ampunan dan surga untuknya, serta memohonkan perlindungan dari murka dan api neraka. Maka Allah memperkenankan, dan malaikat ini akan tinggal di sisi Allah, menunggu orang yang hadir di majelis ilmu itu untuk kelak menjadi pembelanya di yaumil hisab dan yaumil adl. Di hari hisab dan hari pengadilan Allah, mereka akan menjadi tim advokat, tim pengacara pembela. Ibu-ibu itu seminggu berapa kali pengajian Bu? Biasanya lebih rajin ibu-ibu soalnya. Bu, berapa kali seminggu Bu? 3. Kalau seminggu 3 kali, setahun itu 52 minggu, libur Idul Fitri, Idul Adha jadi 50, 150 berarti 3 kali 50, 150, ditambah Ramadan, kuliah subuh, kuliah tarawih, pengajian menjelang buka puasa 3 kali 30, 90 ditambah 150, 240. Berarti dalam setahun ibu-ibu itu rata-rata merekrut 240 malaikat untuk menjadi tim pembela di akhirat. Masya Allah. Padahal itu satu malaikat saja lebih hebat daripada Hotman Paris Hutapea. Yang ketiga, wa nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketentraman kepada ahli majelis ilmu yang hadir ini. Karena apa? Karena orang bermajelis ilmu itu pasti dianugerahi ketentraman, sebab mereka hadir untuk ingat kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah
hati menjadi tentram. Saya datang majelis ilmu kok gelisah, pasti yang dipikirkan, yang diinget-inget bukan Allah, tapi makhluk. Karena rumus hidup itu sesederhana itu. Ingat Allah Al-Khaliq, tentram. Ingat makhluk, gelisah. Pun niku rumus. Lah saya hadir majelis ilmu kok gelisah, sing dipikir sandale anyar. Lah Pak Ustadznya bilang ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Nasib sandal saya bagaimana Pak Ustadz? Nah, karena yang dipikir makhluk. Opo-opo itu kalau makhluk diingat-ingat bikin gelisah. Ingat motor, gelisah. Apalagi ingat cicilannya. Ingat mobil, ingat rumah, gelisah. Apalagi ingat angsurannya. Ingat anak sendiri aja gelisah, apalagi ingat anak orang. Ingat istri sendiri aja gelisah, yang ini nggak boleh diteruskan. Tuh, insya Allah. Kalau ingat makhluk gelisah, tapi kalau ingat Allah tentram. Kenapa ingat Allah tentram? Karena Allah lebih besar dari semua masalah kita, lebih maha kuasa dari semua kesulitan kita, lebih maha kaya daripada semua kekurangan kita, lebih maha dermawan dari semua permintaan kita. Maka ingat Allah, tentram. Terakhir, wa dzakarahumullahu fi man indah. Orang kok suka bermajelis ilmu, disebut-sebut namanya dengan bangga oleh Allah kepada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Mudah-mudahan dengan demikian kita lebih terkenal di langit daripada di bumi. Mudah-mudahan dengan demikian kita lebih terkenal di surga daripada di dunia. Amin. Kan enak Pak Ustadz terkenal di dunia. Jenengan rong rasake. Selesai ngisi pengajian, sudah kebelet ke toilet dihadang ibu-ibu. Pak Ustadz foto dulu. Mau ke toilet Bu, sebentar Ustadz foto dulu. Yang bilang gitu 27 rombongan. Jadi terkenal di dunia itu repot. Sudahlah repot. Kadang jengkel ke. Kata Ustadz Umar Mita, gimana saya nggak keki Ustadz. Di pesawat pada nyapa lalu minta foto. Selesai minta foto sama saya, bilangnya jazakallah Ustadz Salimafillah. Sudah begitu cuma sebentar. Terkenal di dunia itu cuma sebentar Pak. Setahun yang lalu ada TikTokers terkenal. Setiap live yang ikut puluhan ribu. Habis itu meninggal. Sekarang udah gak ada yang nungguin live-nya. Karena gak ada live dari alam kubur. Dan yang dulu nungguin live-nya dia, sekarang sudah nungguin live-nya orang lain. Secepat itu dunia melupakan kita. Maka mudah-mudahan kita selamat dari mencari pujian, mencari terkenal di dunia. Sudahlah capek, cuma sebentar. Maka sampun leres hadir di majelis ilmu, terkenalnya di akhirat, terkenalnya di surga. Kayak Nabi Ibrahim itu loh. Nabi Ibrahim itu waktu hidup yang kenal sedikit. Dari yang kenal, yang sayang sedikit, orang kampungnya saja pengen bakar. Tapi sekarang ribuan tahun sesudah beliau wafat, konon menurut statistik ada 2 miliar muslim sedunia. Katakanlah yang sholat 10%, maka berapa banyak yang kama sholaita ala Ibrahim, kama barok ta'ala Ibrahim dalam sholatnya? 200 juta Pak. Apa kebayang Nabi Ibrahim namanya disebut-sebut 200 juta orang setiap waktu sholat. Masya Allah. Dulu Nabi Ibrahim diperintahkan, wa'adzin finnasi bil haji. Hei Ibrahim, panggil manusia untuk berhaji. Nabi Ibrahim tanya, bagaimana suaraku sampai kepada mereka ya Allah? Bagaimana mereka akan datang ke sini untuk memenuhi panggilanku ya Allah? Kata Allah, tugasmu manggil, yang mendatangkan aku, kata Allah, hari ini untuk memenuhi panggilannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Daftar di Jogja, berangkatnya 33 tahun lagi. Saking luar biasanya
panggilannya Nabi Ibrahim itu ketika diridhoi Gusti Allah. Kalau sudah ditresnani Gusti Allah, cuma soal waktu. Cinta itu turun ke bumi, tapi sabar. Biasanya orangnya sudah nggak ada, baru cintanya menebar ke seluruh penjuru bumi. Masya Allah. Dan itu tidak rugi. Mudah-mudahan semua yang hadir diberi kesempatan menjadi tamu-tamunya Allah, menapaki jejak-jejak kehambaan Nabi Ibrahim alaihissalam, menyusuri senyum dan air matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Habib Umar Al-Mutahhar Semarang, amalannya biar cepat 3 surat. 1 surat Al-Quraisy, li'ila fi Quraisyin. Kenapa? Karena dalam surat Al-Quraisy ada kata-kata falyabudu rabb hadzal bait. Kalau Ka'bahnya itu ini, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Ka'bah ini. Kalau Ka'bahnya ini dekat apa jauh? Dekat. Maka membaca surat Al-Quraisy, diperbanyak membaca surat Al-Quraisy, kata beliau, insyaallah mendekatkan ke Baitullah. Yang kedua surat At-Tin, Wattini wazaitun. Karena dalam Wattini wazaitun ada wahadal baladil amin, demi negeri Mekah yang aman ini. Kalau Mekahnya ini dekat apa jauh? Dekat. Membaca surat At-Tin, memperbanyak baca surat At-Tin, mendekatkan ke kota Mekah. Jadi 1 surat Al-Quraisy, 2 surat At-Tin, 3 surat tanah. Kok ketawa Pak? Siapa tahu punya lebih dari 1, ya toh? Bisa haji plus, antrinya cuma 6 tahun itu. Jadi itu insya Allah mendekatkan dan mempercepat ke Baitullah. Surat Al-Quraisy, surat At-Tin, dan surat tanah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, temanya malam ini, ketika aku dan kamu menjadi kita. Ini sampun dados kita semua. Salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, sangat masyhur di Indonesia, ditulis di hampir semua undangan pernikahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Rum ayat ke-21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi, lan utawi iki iku termasuk saking tondo-tondo keagungane Gusti Allah. An ing yen to khalaqa wis nyiptakaken sapa Allahu Allah lakum maring sira kabeh min anfusikum saking nafas-nafas sira kabeh azwajan rupane pasangan. Litas kunu supaya sira kabeh ngrasakake tentrem ilaiha maring azwaja. Wa ja'ala lan wis ndadosaken sapa Allah bainakum ing antarane kowe kabeh mawaddatan tresno kang menyala, warahmatan lan kasih sayang. Inna fi dzalika, yang temen setuhure ing dalem kang mengkono iku mau la ayat, temen-temen ana tondo-tondone kebesarane Allah liqaumin kedue kaum ya tafakkaruna kang podo tafakkur kaum iku. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan untuk kalian dari nafas-nafas kalian pasangan hidup, yang dengannya Allah menghendaki kalian saling merasakan sakinah, cinta yang menenteramkan. Dan Allah menjadikan di antara kalian mawaddah, cinta yang bergelora, dan rahmah, cinta yang hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia.
Sesungguhnya dalam yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau memikirkan. Ayat ini istimewa menurut para ulama karena termasuk ayat yang dimulai dengan menegaskan adanya tanda kebesaran Allah dan ditutup dengan penegasan kedua bahwa yang disampaikan adalah tanda kebesaran Allah. Dimulai dari wa min ayatihi, diakhiri dengan inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Tidak banyak ayat yang seperti ini. Diyakinkan bahwa apa yang ada di tengahnya, isi ayatnya merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat agung, tanda kebesaran Allah yang tidak kalah besar dari penciptaan langit dan bumi, dari silih bergantinya malam dan siang, dari pengisaran angin, awan dan hujan, dari diciptakannya manusia dari asal yang satu, lalu darinya diciptakan istrinya, lalu tumbuh berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda warna kulit, berbeda bahasa. Dan tanda kebesaran itu adalah an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan dari nafas-nafas. Makna nafas pertama diri. Maka dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah menciptakan Hawa, istri bagi Adam alaihissalam, dari bagian diri Adam, yaitu dari rusuknya yang sebelah kiri. Bapak-bapak tidak perlu ngitung rusuknya hilang berapa. Tidak ada yang hilang, Pak. Karena memang diciptakan dari asal, itu tidak menghilangkan asal penciptaan itu. Diciptakan Hawa dari rusuk kirinya Adam alaihissalam. Maka ada seorang penyair mengatakan, bukan dari tulang ubun perempuan dicipta, sebab berbahaya kalau ia hanya disanjung dan dipuja. Juga bukan dari tulang kaki, sebab hinalah lelaki yang menginjak dan memperbudak kaum putri. Tetapi ia diciptakan dari rusuk kiri, dekat ke jantung hati untuk dicintai, dekat ke tangan untuk dilindungi. Masya Allah. Jadi penciptaan dari rusuk kiri ini memiliki makna tersendiri. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan, sesungguhnya kalian harus rifqan bil qawarir, lembutlah kepada gelas-gelas kaca. Karena seorang perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri, dan tidak ada yang lebih bengkok daripada tulang rusuk yang sebelah kiri. Kalau kalian paksakan untuk meluruskannya, dia akan patah. Dan kalau kalian biarkan, dia akan menjadi tetap bengkok. Maka PR sepanjang zaman dari seorang lelaki yang menjadi qawwam adalah meluruskan tanpa mematahkan. Itu PR sepanjang zamannya laki-laki. Meluruskan tanpa mematahkan. Masya Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan kita contoh yang sangat luar biasa. Dalam satu kisah yang diriwayatkan baik oleh ibunda kita Ummu Salamah maupun ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Ada cerita pada suatu hari datang tamu menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menemui tamu ini di rumah ibunda kita Aisyah, di berandanya yang ada di sebelah Masjid Nabawi. Berbincanglah Rasulullah dan para tamunya ini untuk jangka waktu yang cukup lama, sedangkan ibunda kita Ummu Salamah rumahnya ada di seberang, mengamati dari kejauhan, dan beliau menyadari tamu itu sejak tadi belum disuguh apa-apa. Maka sebagai yang lebih senior, lebih peka, lebih inisiatif, lebih tanggap, ibunda kita Ummu Salamah menyiapkan hidangan dalam sebuah piring yang besar, kemudian memanggil seorang jariyah, seorang pelayan, pembantu untuk mengantar makanan itu kepada Rasulullah dan para tamunya.
Berangkatlah jariyah itu, pembantu itu mendekat kepada Rasulullah dan para tamu, menyuguhkan hidangan itu. Maka Rasulullah SAW merasa sangat bahagia. Alhamdulillah ada di antara istri beliau yang tanggap, yang peduli, yang mau menyuguh tamu-tamunya. Maka beliau berterima kasih kepada jariyah itu dan juga kepada Ummu Salamah, mendoakan dengan doa yang sangat indah dan panjang untuk mereka berdua. Lalu pelayan itu pergi. Rasulullah bersabda kepada para tamu, tafadholu, kulu, monggo silahkan dimakan. Seadanya aja, gitu kan? Tepat pada saat itu, di dalam biliknya, ibunda kita Aisyah merasa dua hal sekaligus. Satu, dilanggar kedaulatannya. Ini rumahku. Rasulullah sedang menemui tamu di rumahku. Siapa yang ngasih izin orang untuk ngasih suguhan kepada tamu yang ada di rumahku? Dua, cemburu. Belum pernah aku didoakan sepanjang dan seindah itu. Maka keluar ibunda kita Aisyah dengan tersinggung dan cemburu, mendekat kepada para tamu yang sedang mengulurkan tangan untuk mengambil hidangan. Belum sempat hidangan terambil, ibunda kita Aisyah jauh lebih gesit. Piring itu ditampar, plak, berputar di udara, vuk, 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 jatuh ke tanah, perang, pecah, kemudian hidangan pun berhamburan. Siapa yang bilang, saya pengen punya istri kayak Aisyah? Siap. Berani banting piring depan tamu begini? Nah. Semua itu ada resikonya, Pak. Kalau mentalnya nggak kayak Rasulullah, kayaknya nggak kuat punya istri kayak ibunda kita Aisyah. Tapi dari sini kita mengambil pelajaran, Pak. Kalau istri Anda belum sampai banting piring di depan tamu, rumah tangga sebenarnya masih baik-baik saja, Pak. Karena ini rumah tangga yang banting piring depan tamu ini baik-baik saja, Pak. Insya Allah. Yang baik-baik saja, kuncinya di mana? Sikap sang suami. Karena begitu piringnya pecah, hidangannya berantakan, ibunda kita Aisyah masuk kembali ke kamar, pintunya ditutup, brak. Apa sikap Rasulullah SAW? Kalau beliau berdiri, marah-marah, kemudian mengatakan, "Hei, istri nggak tahu diri, apa ini maksudnya? Nyuguh enggak, banting piring." Misalnya begitu. Itulah yang disebut mematahkan. Betul ya? Itulah yang disebut mematahkan. Oh, enggak bisa, Pak. Aku dan kamu sudah menjadi kita. Suami dan istri itu satu pihak. Tidak bisa seorang suami itu mau menyelamatkan harga dirinya dengan cara menjatuhkan harga diri istrinya sendiri. Tidak bisa. Maka Rasulullah memberi teladan kepada kita. Beliau tetap duduk, tetap senyum, tidak bergerak sampai istrinya sudah sampai ke dalam. Baru beliau melakukan tindakan sebagai seorang lelaki yang solutif. Apa itu, Pak? Mengambili pecahan-pecahan piring tadi, disatukan, lalu mengambili hidangan yang berhamburan, dibersihkan yang kotor dengan ujung bajunya, diletakkan kembali ke atas pecahan piring yang sudah disatukan, lalu bersabda kepada para sahabat yang rawuh, "Kulu wal afu gharat ummukum." Monggo lanjut dimakan. Maaf nggih, ibu kalian tadi cuma cemburu saja kok. Tidak ada kebohongan, tapi tidak ada yang disakiti, tidak ada yang dijatuhkan kehormatannya. Kulu wal afu gharat ummukum. Monggo silahkan lanjut dimakan. Ibu kalian tadi cuma cemburu saja kok. Meskipun kalau saya jadi tamunya, agak overthinking itu. Meskipun kalau saya jadi tamu agak overthinking, tapi inilah suri teladan terbaik itu seperti ini.
ngomong apa adanya, tindakannya solutif, tidak ada yang disakiti, tidak ada yang dijatuhkan kehormatan. Apa yang terjadi berikutnya, Pak? Semua orang yang menyayangi kita lalu menyakiti kita, itu pasti cuma hitung mundur, Pak. 5, 4, 3, 2, 1, nyesel. Iya enggak? Jenengan habis nyubit anak karena mungkin nakal atau jewer. Itu 5, 4, 3, 2, 1. Habis itu nyesel mboten? Nyesel. Ibu-ibu habis ngomelin suami. Nyesel mboten, Bu? Mboten? Oh yes. Ya sudah. Semua orang yang menyakiti orang yang disayanginya itu pasti 5, 4, 3, 2, 1 nyesel. Cuma bedanya ada 2 jenis orang nyesel. 1 nyesel lalu cepet-cepet minta maaf, 2 nyesel plus gengsi. Ibunda kita Aisyah termasuk yang setelah nyesel dia membuka pintu pelan-pelan, berjalan berjingkat-jingkat mendekati Rasulullah. Terus mengambil tangannya Rasulullah, dipegang dan bilang, maaf ya. Apa reaksi Rasulullah SAW? Istrinya minta maaf. Kalau beliau bilang, gak apa-apa sayang, pokoknya I love you, itu namanya membiarkan tetap bengkok. Yang tadi, kalau beliau kemudian marah-marah, itu namanya mematahkan. Padahal aku dan kamu sudah menjadi kita, itu kata Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagimu, kamu adalah pakaian bagi mereka. Apa fungsi pakaian, Pak? Paling tidak 3 nggih. 1, fungsi pakaian melindungi dari yang membahayakan dari luar. Panas, hujan, angin, duri, benda tajam yang bisa menyakiti. Maka suami dan istri itu utuh maknanya kalau bisa saling melindungi dari semua bahaya dari luar. Kalau suami istri kok sudah saling mengancam dan membahayakan, ini sudah kehilangan makna hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Yang kedua, fungsi pakaian untuk nutupi sesuatu yang tidak pantas dilihat orang lain. Betul? Nutupin aurat yang tidak pantas dilihat orang lain. Itu fungsi pakaian. Maka suami dan istri juga harus saling menutupi aib pasangannya. Kalau sudah cerita-cerita tentang aib pasangan, apalagi di Facebook, nah, apalagi di podcastnya orang, dia kehilangan makna hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Tapi kadang-kadang ada yang nggak sadar, itu buka aib pasangan. Di kantor misalnya ada temennya bikinkan kopi, lalu mujinya itu loh, wah enak dek kopi bikinanmu, nggak kayak bikinan istriku, rusak ini. Ini kayak kalimat sepele tapi buka pintu setan lebar sekali. Kalimatnya simple. Enak ya dek kopi bikinanmu, nggak kayak bikinan istriku. Bahaya sekali. Kalau cuma sebatas enak ya dek kopi bikinanmu, wes mungkin masih agak aman. Tapi kalau sudah menyebut aibnya istri yang nggak bisa bikinin kopi enak, bahaya. Sama ibu-ibu itu suka curhat terus ngomong, Masya Allah Ustadz lebih perhatian daripada suami saya. Bahaya sekali itu. Bahaya. Jadi nutup aib, nutup yang tidak pantas dilihat orang lain. Yang ketiga, fungsi pakaian, perhiasan, keindahan. Nah, kalau kita zahir maupun batin, saya itu ngerasa kayak dulu sebelum menikah itu ya santai wae, nggak sadar. Sarunge biru, bajunya merah, ngisi pengajian. Begitu sudah menikah istri saya lihat saya, Spiderman mau kemana? Iya juga. Kok jadi Spiderman? Jadi memperindah. Yang paling indah adalah seperti cermin. Al-mu'min mir'atul mu'min. Mu'min itu cermin bagi mu'min yang
lain. Apa fungsi cermin, Pak? Kalau kita bercermin, ada yang nggak beres di bayangan yang ada di dalam kaca. Yang kita betulin yang di dalam kaca atau kitanya? Ayo, kalau bercermin, ada yang nggak beres di bayangan yang ada dalam kaca, yang kita betulin yang di dalam kaca atau kitanya? Kita. Sama Pak harusnya. Ketika kita berpasangan dengan istri kita, ada yang nggak beres pada istri. Siapa yang kita betulin dulu? Kita. Ini tidak berlaku untuk ibu-ibu. Kalau kata ibu-ibu tetap bapak yang harus diperbaiki. Jadi Masya Allah, itu contoh terindah yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Tidak mematahkan, tapi juga tidak membiarkan tetap bengkok. Bagaimana cara beliau tidak membiarkan tetap bengkok? Ketika Aisyah nyesel, maaf ya, terus gimana? Jawaban Rasulullah SAW indah sekali. Wahai Aisyah, piring diganti piring, makanan diganti makanan. Beliau memberikan koreksi supaya Aisyah bisa mengkoreksi kesalahannya. Tadi banting piring sampai hidangan berantakan, piringnya pecah, maka satu, dia harus ganti piringnya Ummu Salamah. Dua, dia harus menyiapkan hidangan yang serupa, yang tadi menjadi berhamburan. Piring diganti piring, makanan diganti makanan. Sikap kebijaksanaan yang semacam ini yang dimiliki oleh seorang qawam menjadi kunci dari kalimat dalam ayat min anfusikum azwaja, disebut sebagai pasangan. Yang kedua, makna min anfusikum setelah diri itu jiwa. Maka hubungan suami dan istri itu bukan cuma hubungan fisik, tapi hubungan jiwa. Sehingga apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Fikih mengajarkan sekufu. Sekufu itu apa Pak? Kafaah. Sekufu itu artinya sepadan, sejajar. Jadi kalau menikah itu, ya kalau bisa jangan terlalu jomplang. Dari sisi nasab, sosial ekonomi, dari sisi pendidikan misalnya gitu ya, dari sisi penampilan, jangan terlalu jomplang. Maksudnya fikih untuk memberikan kenyamanan, supaya tidak perlu banyak penyesuaian diri yang berat, dan juga untuk tidak membuka pintu fitnah. Tetapi semua ulama sepakat, kafaah atau kesekufuan yang dituntut syariat itu cuma satu, soal iman. Yang lain bisa menyesuaikan. Misalnya zaman Harun ar-Rasyid itu, beliau ketika sedang menyamar ketemu dengan satu pasangan, suaminya dan istrinya. Istrinya itu cantik, muttafaq alaih. Semua orang kalau ditanya perempuan ini cantik atau tidak akan mengatakan cantik. Maka cantiknya muttafaq alaih. Tapi suaminya itu muttafaq alaih jelek. Semua orang kalau ditanya suaminya ini ganteng apa elek, survei membuktikan elek. Maka Harun ar-Rasyid tanya sama perempuan ini, kok kamu mau sama suamimu ini? Kata perempuan itu, Masya Allah, iman itu separuhnya sabar, separuhnya syukur. Lah kami ini menyempurnakan iman. Dia bersyukur dapat saya bersabar dapat dia. Kalau disikapi dengan sikap yang tepat, Masya Allah. Lo ada istrinya PhD, lulusan luar negeri, doktor. Suaminya, kalau istrinya S3, suaminya lulusan SD. Dari Gunung Kidul pelosok. Lah kok menikah? Ternyata ya karena mampu menyesuaikan diri, karena sekufunya tidak mutlak tadi. Suaminya bilang, "Dek, kalau ngendiko ke aku aja cepet-cepet yo, Dek. Lah wong sampean pinter banget. Aku cuma lulus SD Inpres." Istrinya bilang, "Masya Allah Mas,
Pokoknya Mas menika imam saya taat kepada Mas. Apalah Mas, saya ini cuma S3. Mas tumbas Samsung ini kalau sudah S25. Jadi menapa? Saling menyesuaikannya mampu, bisa, tidak masalah. Tapi kalau soal din, agama itu cara memandang hidup, cara memandang mati, cara memandang hidup sesudah mati, cara memandang yang hidup dan yang mati, cara memandang pencipta hidup dan mati. Orang sekarang itu mau tidak mempersoalkan beda agama. Lawang beda pendidikan aja kalian persoalkan. Beda status sosial ekonomi saja dipersoalkan. Tapi yang lebih mendasar itu dalam soal bagaimana cara memandang hidup, memandang mati, memandang hidup sudah mati, pencipta hidup dan mati, orang hidup dan orang mati. Itu din. Maka ini yang bapak-bapak yang sudah waktunya cari menantu, ibu-ibu, mas-mas yang masih cari pasangan, mbak-mbak yang masih menunggu jodoh. Ketika Rasulullah ngendika, tungkahul mar'ah lil arba', wanita itu kok dinikahi karena 4 perkara. Ini Rasulullah baru memaparkan fenomena. Ada li jamaliha. Kalau disurvei laki-laki itu pertama pasti pertimbangannya cantik atau tidak. Yang kedua, nasabnya. Yang ketiga, kekayaannya. Yang keempat baru agamanya. Ini Rasulullah memaparkan fenomena. Tapi ketika merekomendasikan apa yang disabdakan Rasulullah, fatfar bidati din taribat yadak. Menangkan pilihan berdasarkan agamanya, kamu akan beruntung. Jadi yang dijamin beruntung yang memilih berdasarkan agama, din. Maka ada hadis, datang lelaki yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya, nikahkan. Kalau dia datang untuk mengkhitbah, nikahkan. Kenapa? Karena agama dan akhlak menika kunci penting. Ada yang tanya, waduh Ustaz, agama dan akhlak itu apa? Apa kalau lulusan Madinah pasti lebih soleh daripada lulusan New York? Ya enggak. Apa kalau gelarnya LC lebih soleh daripada yang gelarnya SE? Ya enggak tentu. Maka apa itu ukuran agama dan akhlak? Saya biasanya matur, coba lihat hubungannya dengan 4 pihak. 1, hubungannya dengan Gusti Allah. Karena kalau kepada Gusti Allah saja tidak setia, bagaimana engkau berharap dia setia kepadamu? Waduh Ustaz, bagaimana caranya ngecek hubungannya dengan Gusti Allah? Gampang. Tanya alamatnya, cek masjid paling dekat rumahnya, bawa fotonya, tanyain ke marbotnya. Mas ini kalau subuh ikut terbit atau tidak Mas ini? Kalau duhur masih di kantor, asar belum pulang, maghrib terjebak macet, ya kan? Oh sono alasan nih, tapi masa subuh nggak terbit? Ayo Mas Marbot, ini kalau subuh kelihatan apa enggak? Bukan cuma kelihatan Mbak, wong ini suka merebut pahala saya. Lah gimana? Kadang-kadang saya baru mau adzan dia sudah pegang mic ya Mas. Misalnya begitu, berarti dicentang, masuk Pak Eko gitu kan. Itu hubungannya dengan Allah. 2, hubungannya dengan ibunya atau orang tuanya. Ini penting. Karena kalau kepada orang tuanya dia tidak bisa hormat, bagaimana dia akan hormat kepada orang tua anak-anaknya? Penting. Kayak bawa fotonya mbaknya ke tetangganya. Bu, ya mbak, ya mas, ibu kenal mbak ini? Ya tetangga saya ini. Ibu pernah lihat mbak ini bentak ibunya enggak? Oh enggak pernah mas. Kenapa soalnya? Ibunya sudah wafat. Oh enggak pernah mas. Oh masya Allah mbaknya ini kalau berangkat kuliah atau berangkat kerja itu cium tangan ibunya di depan halaman pas ibunya lagi nyapu. Terus dia itu sampai ke gerbang jalannya mundur dada-dada. Saking sayangnya sama ibunya. Contreng masuk Pak Iko. Ini yang 2. Yang ketiga, hubungannya sama teman-teman akrabnya.
Karena almar'u ala dini khalilihi, orang itu dilihat dari agama temannya. Coba perhatikan kayak apa kelakuan teman-temannya yang akrab-akrab itu. Enggak jauh-jauh kok. Yang kedua, tanya teman-temannya itu. Kalau janji ditepati atau tidak. Kalau ngutang tepat waktu apa ngemplang. Jangan-jangan kalau ditagih lebih galak daripada yang minjemi gitu. Itu teman-temannya tahu. Dan itu penting. Karena itu aslinya. Yang ketiga. Yang keempat, hubungannya dengan anak kecil. Kenapa? Karena penjenengan tidak sedang hanya memilih suami atau istri, Anda sedang memilih bapak dan ibu untuk anak-anak Anda. Anda bisa memilih pasangan Anda. Anak-anak Anda nggak bisa memilih dari bapak dan ibu seperti apa dia dilahirkan. Maka ini saya rekomendasikan, yang guru-guru TPA, TPQ silahkan diprioritaskan. Oh, saya itu harus membela teman sejawat ya kan. Itu, Masya Allah. Jadi milih mantu, milih calon, preson ya Pak ya. Nah ini kadang-kadang persoalannya mbak-mbak itu, Ustadz, nasib kami di Indonesia secara adat istiadat inisiatif di tangan lelaki. Sehingga sekarang itu pernikahan semakin rumit karena lelakinya takut, perempuannya nunggu. Laki-lakinya ragu, perempuannya nunggu. Padahal sebenarnya perempuan bisa punya inisiatif. Kalau tidak bisa berinisiatif sendiri atau secara tata krama sosial tidak memungkinkan untuk berinisiatif sendiri, seperti Khadijah berinisiatif kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa lewat walinya. Karena wali ini punya tugas untuk bukan cuma jadi juri, tapi jadi panitia mencarikan suami yang soleh untuk anak perempuannya. Maka Sayyidina Umar ibn Khattab itu begitu Khunais bin Hudzafah As-Sahmi gugur di perang Badar, putrinya Hafsah menjanda, selesai masa iddahnya langsung gerilya Pak, menemui Abu Bakar. Abu Bakar, anakku Hafsah sudah habis masa iddahnya. Oh, cuma oh. Abu Bakar nggak berkomentar lebih lanjut. Maka Umar juga nggak jelas, ditinggal. Datangnya Utsman. Utsman, kamu kan baru saja ditinggal Ruqayyah, putri Nabi. Ruqayyah juga wafat. Anakku itu kehilangan suaminya, Khunais bin Hudzafah As-Sahmi. Duda janda cocok ini. Gimana menurutmu? Bapak Ibu bayangkan, Sayyidina Utsman yang pemalu ditembak langsung kayak begitu sama Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman bilang, bentar, saya pikir-pikir dulu ya. Minta waktu 3 hari. Oh ya, 3 hari ya. Belum 3 hari sudah ditagih. Gimana Utsman? Kayaknya enggak, belum. Oh gitu. Sedih Sayyidina Umar itu. Jadi penawarannya ditolak sama Utsman itu sedih. Akhirnya ngadu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya udah nawarin Hafsah ke Utsman. Utsman nolak ya Rasulullah. Maka Rasulullah mendoakan, mudah-mudahan Allah memberikan Hafsah laki-laki yang lebih baik daripada Utsman, dan mudah-mudahan Allah memberikan ke Utsman perempuan yang lebih baik daripada Hafsah. Amin. Sayyidina Umar enggak paham itu. Beberapa hari kemudian Utsman dinikahkan dengan Ummu Kulsum, putri Rasulullah SAW yang lain. Sayyidina Rasulullah SAW melamar Hafsah untuk dinikahi beliau. Senangnya Sayyidina Umar itu, bangga sekali. Walimahan itu Abu Bakar datang. Maaf ya kemarin. Lah iya, orang kok enggak jelas. Enggak gitu kata Abu Bakar. Sebenarnya ya siapa yang enggak pengen untuk menikahi Hafsah. Cuman waktu itu aku sudah dengar Rasulullah nanyain Hafsah. Ditarik sama orang. Kenapa enggak ngomong? Ya enggak mungkin aku membuka rahasia Rasulullah SAW. Itu untungnya Abu Bakar.
Kita yang ditanyain, wah ini sebelum keduluan ini itu. Itu Masya Allah ya. Jadi kita melihat seorang bapak yang kemudian gercep gitu. Maka mbak-mbak kalau bapaknya agak sulit diajak kompromi, masnya misalnya, kakaknya, mas tukeran temen yuk mas. Maksudnya gimana dek? Temennya mas buat aku, temen aku buat mas. Skenario kita atur gitu ya. Boleh. Atau kalau bapak susah, kakek ada kakek. Kakek mau kemana? Ya subuhan toju sudah. Azan ini loh. Kayak nanti kalau di soft awal ada yang soleh, khusyuk, zikirnya lama, ajak pulang ke rumah ya kayak aku yang masak. Ajak sarapan sini. Oh iya insyaallah Ju. Ternyata yang diajak pulang kakek seumur beliau semua. Kalau soft awal isinya ya kayak begini semua. Salah target. Tapi Masya Allah ya, saya kadang haru kalau lihat bapak-bapak yang seserius itu. Yang saya waktu itu di Jogja, saya khutbah Jumat di satu masjid besar. Kemudian selesai Jumatan itu saya didatangi bapak-bapak, dijabat tangan saya terus dirangkul. Dek Ustadz, khutbahnya saya sangat. Nggih Pak, alhamdulillah, Masya Allah la quwata illa billah. Izin Dek Ustadz, saya mau tanya, sampun rumah tangga belum? Saya itu mau jawab agak dilematis waktu itu. Anak sudah 2 gitu kan. Mau dijawab sudah kok kayaknya melewatkan kesempatan. Dijawab belum kok bohong gitu. Tapi saya jujur, saya bilang alhamdulillah Pak, saya sampun, saya punya 2 anak waktu itu. Oh Masya Allah, derek bahagia. Loh, terus pun Pak ada yang bisa dibantu? Enggak. Anak perempuan saya ini selesai S1 ini kok dapat beasiswa ke Jerman untuk S2. Lah saya jadi orang tua mau melepas anak ke luar negeri, kok perempuan tuh gimana ya Dek Ustadz ya. Saya tuh harapannya kalau bisa mau saya nikahkan dulu, terus biar mau S2 ke luar negeri pun kalau suaminya memang juga mau lanjut kuliah di sana, biar saya yang biayai nggak apa-apa, yang penting anak saya ada yang jagain. Masya Allah saya bilang. Kok ya alhamdulillah itu. Saya punya teman kenalan mau S3 ke Jerman juga. Saya kenalkan, nyambung, alhamdulillah cocok, nikah, kemudian berangkat ke Jerman. Dua-duanya, Insya Allah. Beda kota. Jadi suaminya itu bolak-balik untuk kemudian bisa lama-lama akhirnya alhamdulillah bisa berumah tangga dengan baik di sana. Gitu. Nah ini kan keren, maksud saya. Meskipun sasaran tembaknya itu meleset gitu ya. Kan lumayan ya. Nembak Salim Afilah dapatnya temennya gitu kan. Itu ikhtiarnya seorang bapak. Yang di keluarga itu harus menjadi concern penting hari-hari ini. Karena kita terlalu banyak mendapati marriage is scary. Anak-anak sekarang itu katanya menikah itu menakutkan Ustadz. Karena beritanya semuanya kayak begitu. Ustadz, gimana Ustadz? Yang spek bidadari aja diselingkuhin. Apa kabar aku yang spek odong-odong katanya. Ustadz, gimana Ustadz? Yang spek boneka Barbie aja kena KDRT. Apa kabar aku yang spek samsak tinju katanya. Ustadz, lelaki mana lagi yang harus dipercaya, yang bisa dipercaya Ustadz? Loh kenapa Mbak? Lah itu ada suami yang sangat mentaati pesan istrinya. Istrinya bilang, awas loh Mas jangan main perempuan. Suaminya taat Ustadz, gak main perempuan, mainnya laki-laki. Na'udzubillahi min. Nah di saat seperti ini kan, peran wali itu peran wali untuk bukan sekedar menjadi juri. Kan bapak-bapak itu suka jadi mana calonmu? Bapak nggak cocok. Nah, cuma gitu aja. Padahal sebenarnya bapak punya kewajiban untuk mencarikan suami yang soleh bagi putri. Nah ini monggo menjadi concern gerakan baru di keluarga kita, gerakan bapak berburu menantu. Ya nggak usah jauh-jauh berburunya di Namira ini ada banyak ini gitu kan. Ya yang seusia bapaknya juga tapi gitu kan. Masya Allah tabarakallah. Ini min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha.
Kok sudah jam 9? Baru min anfusikum ini Pak. Ngaji itu memang Masya Allah ya, luar biasa. Azwaja litaskunu ilaiha. Nah, rumus azwaja, rumus jodoh itu ya ndak ada yang baku Pak. Ada yang kayak dua sungai bersatu menjadi aliran yang lebih besar, itu kesamaan. Kan kita kadang-kadang, itu suami istri mirip ya. Tapi berapa banyak yang seperti panas dan dingin ketemu untuk menghasilkan hangat. Ibunya stereo cerewetnya gitu kan. Bapaknya pendiam sekali. Kan kita kadang-kadang heran, kok jodoh ya? Lu jodoh. Wong ibunya itu merasa didengarkan oleh bapaknya yang cuma diem aja. Bapaknya yang sebenarnya dalam hati kesepian itu, merasa punya audio yang selalu nyala gitu. Nyatanya juga bisa jodoh. Ada juga yang kayak angin ribut ketemu lautan yang tenang, jadinya badai Pak. Seperti Rasulullah itu kan keinginan berbuat baiknya kayak angin ribut. Khadijah itu tenang kayak lautan. Akhirnya mereka menjadi badai kebaikan yang luar biasa mengubah masyarakat pada saat itu. Nah menikah rumus azwaja itu jangan dibatasi. Jodoh itu misteri. Dan Masya Allah, kalau kita kemudian sikapi dengan misteri itu dengan berdoa memohon yang terbaik, okay? Dalam istikharah. Makanya istikharah itu, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wastaqdiruka biqudratik. Ya Allah, aku memohon pilihan dengan ilmumu, bukan ilmuku karena pengetahuanku terbatas. Wastaqdiruka biqudratika, dan aku memohon ketetapan dengan kuasamu, bukan kuasaku. Aku nggak bisa apa-apa. Wong hati itu berbolak-balik. Tidak ada yang bisa menggenggam hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma in kana hadzal amr khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdirhu li wa yassirhu li wa barik li fihi. Ya Allah, kalau memang urusan ini baik untukku dalam agamaku, penghidupanku, kesudahan urusanku, tetapkan ia untukku, mudahkan bagiku dan berkahi aku di dalamnya. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amr syarral li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqtir liyal khaira ya rabbal alamin. Tapi kalau engkau tahu perkara ini buruk untukku dalam agamaku, penghidupanku, kesudahan urusanku, palingkan dia dariku, palingkan aku darinya, dan tetapkan untukku kebaikan, wahai Rabb semesta alam. Ngaten, pasrah dumateng Gusti Allah. Litaskunu ilaiha, kata para ulama, litaskunu itu maknanya ada 4. Yang pertama litasta'ifu biha, yang kedua litaqafu ma'aha, yang ketiga litamilu ilaiha, yang keempat litatma'innu biha. Yang pertama disebut litaskunu ilaiha, supaya kamu merasakan sakinah. Sakinah itu maknanya litasta'ifu biha, supaya kamu bisa menjaga kesucian dirimu dengan kehadiran pasangan. Jadi konsep sakinah dalam Islam itu pertama-tama bukan tidak pernah cekcok, tidak pernah banting piring tadi, tidak pernah ada beda pendapat atau pertengkaran, bukan. Disebut sakinah itu dasar awalnya adalah hadirnya istri menjaga suami dari perkara-perkara yang keji. Hadirnya suami menjaga istri dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Menjaga dari dosa. Jadi kalau misalnya di luar negeri ada konsep nikah itu urusan perdata di mata hukum. Ada suami dan istri menikah, ikatannya ikatan di depan hukum positif, lalu mereka kemana-mana kompak, gandengan tangan, senyum-senyum, gak pernah bertengkar. Tapi misalnya suami istri ini kemudian punya kesepakatan, papa boleh kok having fun sama siapa aja, aku juga bebas dong. Maka yang seperti ini, setentram apapun tidak disebut sakinah. Karena sakinah itu konsep dasarnya adalah hadirnya istri membuat suami terjaga dari berbagai perkara yang keji, dan hadirnya suami membuat istri tercegah dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah.
Jika salah seorang di antara kalian bertemu dengan wanita yang dijadikan setan sebagai penggoda baginya dan dia tertarik pada wanita itu, hendaklah dia pulang menemui istrinya. Karena pada istrinya terdapat segala sesuatu yang ada pada wanita itu, hanya saya lebih suci lagi berpahala di sisi Allah. Jadi konsep setia itu bukan tidak pernah tergoda. Konsep setia itu tahu ketika ada godaan dia kembali kepada yang halal. Maka dari itu penting ibu-ibu menjaga supaya yang halal dan yang haram tidak terlalu jomplang. Paham je? Yang dilihat di luar sana itu glowing, shining, mesmerizing, bening gitu. Pulang ke rumah, ya Allah, yang halal. Yang halal dasarnya sudah nggak ketahuan warna aslinya apa. Nodanya lengkap, bisa diabsen, sambal terasi, kecap, oli, jelantah gitu ya. Insyaallah. Maka kalau suami memberi amanah kepada istri, bun, sana bun ke salon muslimah bun, biar anak-anak main sama aku. Ibu-ibu tolong jangan ditolak. Apalagi sudah ada anggarannya. Jangan ditolak. Nah kadang-kadang ibu-ibu bilangnya, nggak lihat apa? Di rumah kayak begini, cucian masih numpuk segunung, piring gelas kotor semua. Rumah belum diberesin, belum sempat masak, malah suruh ke salon. Jangan dijawab begitu bun. Kenapa? Kalau tidak sempat masak, rumah makan banyak yang buka. Kalau tidak sempat nyuci, laundry sekarang kiloan dan ada antar jemput. Kalau tidak sempat beresin rumah, nyuruh tetangga yang kekurangan, terus nanti kita kasih honor, dia senang. Tapi perkara yang satu itu, suami Anda tidak boleh minta bantuan orang lain. Itulah kenapa penting. Sebagaimana suami juga penting. Apa kesaksian Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Tidak pernah Rasulullah itu mengetuk pintu, mengucap salam, minta izin masuk ke rumah kepada keluarganya, melainkan dalam keadaan sudah bersiwak dan memakai wewangiannya. Bapak-bapak, pergi rapi, wangi. Pulang sisa-sisa. Loh, pergi itu ketemu kepentingan, pulang itu ketemu cinta dan kesetiaan. Saya itu selalu minta teman-teman yang bekerja bareng saya itu kalau pulang rapi, wangi, bersih, cakep, ketemu anak, ketemu istri, penting. Meskipun kalau besok bapak-bapak langsung mengamalkan, istrinya curiga kayaknya itu. Kok rapi wangi dari mana? Lo ngamalkan ngaji ini. Kanjeng Nabi itu kayak begitu. Kenapa? Bayangkan begini Pak. Saya keluar rumah itu ngisi pengajian, majelis taklim, rutinan, ngajar pondok, rapat yayasan, ngurusin baitul mal, donasi, ini itu macam-macam. Lalu saya pulang dalam keadaan capek. Anak saya nyambut, Abah. Lalu saya karena lemes tadi, capek itu. Kira-kira menurut penjenengan, maka apa yang saya lakukan di luar rumah tadi, yang majelis taklim, yang kajian, yang ngurusi baitul mal, donasi, ngurusin pondok, itu di mata anak saya bagus apa jelek? Jelek. Karena dia ngertinya pulang sisa-sisa. Tapi coba kalau saya kemudian ngamalkan sunnah, paling enggak wudhu dulu, pakai wewangian, siwakan seger, lalu sampai rumah anak nyambut, apa anakku? Kira-kira anak saya seneng enggak kalau abahnya pergi, apalagi pulangnya bawa oleh-oleh gitu? Seneng. Maka saya kan sering dituduh, satu pergi terus, tidak pernah. Loh, saya sering pulang, soalnya sering pergi. Yang nggak pernah pulang itu yang nggak pernah pergi kok. Saya bukan sering nggak pernah pulang, saya itu sering pulang karena sering pergi. Dan pulang itu harus menjadi momen yang istimewa, yang tidak dilupakan. Jadi saya dapat nasihat dari guru saya, perbanyak momen-momen bahagia dalam ketaatan untuk anak-anak kita. Karena kata beliau, kalau qadarallahnya satu saat anak kita itu lupa jalan,
nyimpang jalan, dia tahu jalan pulang. Saya tuh punya teman, sekarang ustadz, Masya Allah, alim. Dulu sampai SMA-nya, wah Pak, nakalnya na'udzubillahi min dalik, semua cobaan dicobain Pak. Nakal sekali. Saya tanya, kok bisa? Baliknya itu kenapa? Apa yang membuat dia bisa balik ke jalan yang benar? Kata dia, kayaknya kenangan sama bapak waktu kecil. Kalau TPA diantar, pulang dijajakke. Kalau habis ikut pengajian, diajak ke tempat main atau nonton kereta lewat atau nonton pesawat mendarat. Kalau kejutan biasanya dibawa ke panti asuhan, diajak bagi-bagi ke anak panti. Kenangan-kenangan semacam itu ternyata tadi membuat dia tahu jalan pulang. Insyaallah. Jadi ini menjadi penting. Litak tofu ma'aha, membangun ikatan di dalam rumah kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, walitamilu ilaiha. Namanya sakinah itu yang dipikirkan, yang dalam hati, bukan cuma diri sendiri, tapi sudah tadi aku dan kamu menjadi kita. Dulu sebelum nikah Pak, ada info kuliner menarik, sudah direview oleh konten kreator begitu. Bintangnya 5. Wah, punya duit, tempatnya terjangkau, langsung digas Pak. Sebelum menikah. Begitu menikah, lihat makanan saja yang terpikir pertama, yang di rumah makan apa ya? Itu sudah litamilu ilaiha tadi. Ini terutama ibu-ibu. Makanya snack pengajian, snack arisan itu mesti dibawa pulang ya Bu. Iya, karena yang dipikirkan yang di rumah makan apa. Bapak-bapak dulu sebelum nikah, ada gadget seri terbaru, handphone seri terbaru, tablet, kamera seri terbaru, diburu Pak. Begitu sudah menikah, sebentar, kemarin istri saya apa ya yang belum dibelikan ya, kemarin anak saya apa ya yang belum dibelikan ya, mikirnya begitu. Litamilu ilaiha. Ini kalau diasah Pak, kepekaan semacam ini, nanti bisa bicara tanpa kata, bisa saling mengerti tanpa bicara. Ada seorang suami, ini zaman handphone hanya bisa telepon dan SMS Pak. Belum ada WhatsApp, belum ada aplikasi macam-macam. Dulu. Itu suaminya pergi sholat Jumat, HP-nya ditinggal di rumah, di-recharge, diisi ulang baterainya. Istrinya nggak tahu kalau suaminya nggak bawa HP. Dia SMS. Mas, nggak pakai spasi, langsung huruf besar. Dulu kan ngirit gitu ya. Tolong beli bakso samping masjid ya. Kangen nih, nostalgia kayak dulu waktu belum ada anak-anak makan bakso berdua. Love you, send. Zaman SMS itu tidak ada tandanya sudah dibaca atau belum kan Pak? Gak tahu dia dibaca atau belum. Suaminya gak bawa HP, tapi habis sholat Jumat langsung kepikir, wah ini makan bakso berdua enak ini sama istri. Beli bakso. Pulang ke rumah, maksudnya mau ngasih surprise. Baksonya taruh di belakang punggung, agak panas sedikit. Ngetuk pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Surprise. Apa nih Mas? Bakso. Alhamdulillah. Untung tadi aku pesen, yuk makan bakso berdua yuk. Sesuai pesenanku nih. Pesenan apa? Bakso. Kan aku SMS Mas. Dek. Apa? Lihat stop kontak sebelah sana. Iya. Apa yang di situ? HP-nya Mas. Loh, Mas enggak bawa HP? Enggak. Kok Mas tahu kalau aku pesen bakso? Enggak tahu. Aku tuh mau kasih surprise. Terus kata istri, kok kita nyambung ya. Masya Allah. Jadi ngalami ya. Iya. Bisa bicara tanpa kata, bisa saling mengerti tanpa bicara. Itu salah satu indikator sakinah tadi. Karena disebut litamilu ilaiha.
Yang keempat, walitatma'innu biha, tentram. Tentram ketika bersama, saling menguatkan dalam ketaatan, tentram ketika sedang menjalankan peran masing-masing. Mendoakan dari jauh, ya, dan seterusnya. Karena sudah lebih dari jam 9 seperti pesan panitia. Memang bagian mawaddah warahmah nanti insya Allah, kalau kita bikin event bahagianya merayakan cinta lagi. Insya Allah mudah-mudahan yang kita kaji baru separuh ayat bermanfaat sampai sakinah. Dan mudah-mudahan Allah menganugerahkan sakinah, mawaddah, rahmah, barokah dalam keluarga kita, satu sama lain qurratu a'yun insyaallah, dan dihimpun kelak di surga Firdausil A'la bersama Rasulullah SAW, para anbiya wal mursalin, siddiqin, syuhada, salihin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.